Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya materi perkuliahan kita. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang syarat-syarat perikatan audit. Oke, apa sih perikatan audit itu? Perikatan audit atau audit engagement adalah kesepakatan antara klien dan auditor untuk mengadakan perikatan terkait pekerjaan audit. Syarat-syarat terkait perikatan audit diatur di dalam Auditing Standard for Islamic Financial Institution nomor 3, di mana ini merupakan salah satu standar yang diterbitkan oleh AAOIV yang tujuannya adalah untuk menetapkan standar dan memberikan panduan tentang penunjukan auditor untuk mengaudit suatu laporan keuangan di lembaga keuangan yang melakukan bisnis sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Nah, jadi ACV nomor 3 ini berisi panduan-panduan bagi auditor ketika akan melakukan perikatan dengan klien. Poin utama dari ACV nomor 3 ini adalah yang pertama, memberikan panduan atau pedoman bagi auditor dalam menyetujui syarat-syarat perikatan dengan lembaga keuangan Islam. Kemudian, yang kedua, menjadi panduan dan acuan juga bagi auditor dalam memberi tanggapan atas permintaan klien untuk merubah syarat perikatan menjadi perikatan yang memberikan tingkat jaminan lebih rendah. Nah, syarat-syarat perikatan ini kan sebenarnya sudah disepakati nih di awal. Jadi harus disepakati di awal sebelum perikatan audit atau audit dilaksanakan. Syarat-syarat perikatan ini harus disetujui dan juga diketahui baik oleh auditor dan klien. Sehingga dari awal auditor dan klien sudah tahu nih perikatan ini ketentuannya apa saja. Sehingga ketika audit telah berjalan dan ternyata klien meminta perubahan terkait syarat perikatan dengan meminta tingkat jaminan yang lebih rendah, nah ini nanti diatur lagi nih oleh ACV nomor 3 apa saja yang harus dilakukan auditor ketika ada permintaan seperti ini dari klien. Karena pentingnya syarat-syarat perikatan audit ini, maka syarat-syarat perikatan ini harus dicatat secara tertulis oleh auditor biasanya yang membuat di dalam yang namanya Audit Engagement Letter. Pertanyaan selanjutnya, apa itu Audit Engagement Letter? Oke, kita akan bahas ya. Audit Engagement Letter adalah surat yang dibuat oleh auditor untuk klien berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien. Jadi, engagement letter ini dibuat adalah setelah auditor memutuskan bahwa akan menerima permintaan dari klien untuk mengaudit perusahaannya. Jadi, prosesnya adalah auditor itu menerima permintaan dulu nih dari klien secara tertulis untuk mengaudit perusahaannya klien. Nah, setelah menerima surat permintaan tersebut, apalagi kalau misalnya ini merupakan klien baru ya untuk si auditor, maka auditor akan mencoba memahami dulu nih industrinya klien seperti apa, manajemen klien seperti apa. Nah, itu ada tahapannya lah yang dilakukan oleh auditor sebelum dia akhirnya memutuskan akan melaksanakan perikatan dengan klien. Setelah auditor memutuskan untuk bekerja sama atau melakukan perikatan dengan klien, maka auditor menyatakan persetujuannya tersebut di dalam engagement letter ini. Setelah engagement letter dibuat, disetujui, diketahui oleh kedua belah pihak, baik oleh auditor maupun oleh klien, selanjutnya barulah perikatan itu dilaksanakan. Jadi, audit engagement letter dibuat setelah auditor menerima perikatan, namun sebelum perikatan itu dilaksanakan. Jadi sebelum pelaksanaan audit itu sudah jelas nih syarat-syarat perikatan yang akan dilakukan antara auditor dan klien, itu semuanya tertuang di audit engagement letter ini. Selanjutnya, ini kita akan lihat apa saja sih yang ada di dalam engagement letter ini. Selain tadi adalah berisi tentang persetujuan bahwa auditor akan melakukan perikatan atau mengaudit laporan keuangannya klien, di engagement letter juga terdapat tujuan dan ruang lingkup audit. Kemudian dituangkan juga terkait tanggung jawab auditor itu apa saja sih kepada klien dan juga tanggung jawab klien itu apa dalam proses audit ini. Kemudian yang ketiga, bentuk laporan yang akan diberikan oleh auditor. Yang keempat, batasan-batasan audit. Yang kelima, fee audit.
Yang keenam, jangka waktu audit. Oke, kita bahas poin pertama dari isi engagement letter, yaitu tujuan dan ruang lingkup audit. Untuk tujuan audit, yaitu menyatakan opini atas suatu laporan keuangan, hal ini ditegaskan lagi oleh auditor di dalam engagement letternya. Dan untuk ruang lingkup auditnya, auditor akan menjelaskan tentang jenis-jenis laporan keuangan apa saja yang nanti akan diperiksa oleh auditor selama proses audit, dan juga menegaskan periode akuntansi yang akan diperiksa. Nah, untuk tujuan dan ruang lingkup audit ini biasanya dicantumkan di paragraf pertama dari engagement letter. Sekaligus, di paragraf pertama ini, auditor akan menegaskan tentang penerimaan terkait perikatannya dengan klien. Oke, poin selanjutnya yang harus ada di dalam engagement letter adalah tentang tanggung jawab auditor dan manajemen. Nah, kita bahas dulu terkait tanggung jawab auditor ya. Di dalam engagement letter, auditor harus menjelaskan tanggung jawab auditor itu yang terkait dengan pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan mematuhi kode etik profesi serta peraturan perundangan lainnya yang relevan. Kemudian, auditor juga harus mencantumkan tanggung jawabnya terkait perencanaan, pemeriksaan atau pengujian ataupun pengumpulan bukti audit. Dan juga auditor menjelaskan di dalam engagement letter bahwa auditor akan melaksanakan prosedur audit untuk menilai risiko salah saji, baik karena fraud maupun error, dan juga menilai ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan, dan menilai pengendalian internalnya klien. Tanggung jawab berikutnya dari auditor di lembaga keuangan syariah harus ditekankan bahwa auditor akan membuktikan apakah manajemen telah mematuhi fatwa, keputusan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan Islam atau di lembaga keuangan syariah. Tanggung jawab berikutnya adalah menegaskan bahwa tanggung jawab auditor terletak pada opini berdasarkan audit yang telah dilakukan. Nah, jadi di poin ini juga auditor menegaskan bahwa opini yang dibuat oleh auditor adalah berdasarkan audit yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab auditor untuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan kertas kerja. Karena yang harus diingat oleh kalian adalah kertas kerja itu adalah milik auditor ya, sehingga yang berhak menyimpan dan juga mengarsipnya itu adalah auditor, bukan klien. Dan kertas kerja ini sifatnya adalah rahasia, sehingga auditor juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan yang ada di dalam kertas kerja tersebut. Manajemen, khususnya pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, harus memahami apa saja sih yang menjadi tanggung jawab mereka selama proses audit. Oleh karena itu, tanggung jawab manajemen ini juga harus dicantumkan oleh auditor ketika membuat engagement letter. Apa saja sih tanggung jawab manajemen? Yang pertama kita lihat adalah penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi, dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar itu adalah tanggung jawab dari tanggung jawab dari manajemen. Tanggung jawab auditor hanya memeriksanya, ya. Kemudian, tanggung jawab manajemen yang kedua adalah pengendalian internal yang efektif terkait penyusunan laporan keuangan. Jadi, klien atau manajemen harus memastikan bahwa pengendalian internal khususnya yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan itu sudah berjalan dengan efektif. Karena kalau pengendalian internalnya tidak efektif, berarti akan ada kemungkinan laporan keuangan yang disusun banyak mengandung salah saji material. Sehingga ini menjadi alert ya, atau menjadi warning bagi auditor terkait adanya kemungkinan salah saji yang material di dalam laporan keuangannya klien. Kalau pengendalian internalnya tidak efektif, bahkan mungkin akan mempengaruhi strategi audit yang akan dilakukan oleh auditor. Apakah akhirnya nanti auditor akan memperbanyak pengujian pengendalian atau pengujian substantif yang akan lebih banyak dilakukan oleh auditor. Kemudian, yang ketiga, manajemen bertanggung jawab memberikan akses kepada auditor untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, baik berupa dokumen, catatan, ataupun informasi langsung dari pegawai.
Jadi dengan melakukan inquiry atau wawancara dengan pegawai. Akses ini harus dibuka seluas-luasnya oleh klien ya, karena kalau misalnya ada batasan ruang lingkup, misalnya auditor tidak dapat mengakses suatu dokumen tertentu atau suatu transaksi tertentu, berarti itu kan ada batasan ruang lingkup yang nantinya bisa saja mempengaruhi opini yang akan diberikan oleh auditor. Nah, jadi ini harus ditegaskan dari awal bahwa manajemen itu harus bisa memberikan akses kepada auditor, khususnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Tanggung jawab manajemen yang berikutnya adalah menyediakan auditor semua fatwa, keputusan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah dan dokumen terkait lainnya. Contohnya adalah laporan Dewan Pengawas Syariah. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika ternyata manajemen tidak dapat memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati di engagement letter ini? Oke, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh auditor. Yang pertama, auditor dapat menunda laporan auditor. Yang kedua, auditor bisa melakukan modifikasi prosedur audit yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah mengakhiri perikatan. Itu adalah 3 opsi yang bisa dilakukan oleh auditor jika ternyata manajemen tidak dapat memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati di engagement letter ini. Selanjutnya, manajemen mempunyai tanggung jawab untuk membuat representasi manajemen secara tertulis. Apa sih representasi manajemen itu? Representasi manajemen adalah konfirmasi tertulis yang dibuat oleh manajemen atas pernyataan lisan yang dibuat manajemen kepada auditor. Nah, ini harus ditegaskan ya, bahwa representasi manajemen ini adalah konfirmasi tertulis yang dibuat oleh manajemen atas pernyataan lisan. Pernyataan lisan yang dibuat manajemen kepada auditor. Nah, jadi ketika auditor memberikan pernyataan-pernyataan secara lisan berdasarkan pertanyaan ya yang diberikan oleh auditor, kemudian dijawab oleh manajemen atau klien secara lisan, maka jawaban atau pernyataan lisan tersebut nanti harus dituangkan juga di dalam representasi manajemen, dituangkan secara tertulis, dan nantinya ini akan menjadi bukti audit juga. Nah, apa saja sih yang perlu ditulis atau dikonfirmasi secara tulis oleh manajemen terkait jawaban atau pernyataan lisan yang diberikan kepada auditor? Contohnya adalah penjelasan klien terkait salah saji yang tidak dikoreksi dan dampaknya seperti apa. Nah, itu harus dicantumkan di dalam representasi manajemen. Kemudian juga terkait aset-aset yang dijaminkan dan juga risalah rapat yang diselenggarakan, atau terkait perhitungan penyisihan piutang tak tertagih, dan lain-lainnya. Nah, konsekuensinya, jika representasi manajemen yang dibuat oleh manajemen ini tidak sesuai atau salah, maka auditor itu dapat menuntut ganti rugi ya kepada manajemen. Jika dampak dari kesalahan representasi manajemen ini menyebabkan kerugian bagi auditor. Hal berikutnya yang perlu dicantumkan di dalam engagement letter adalah bentuk laporan yang akan diberikan oleh auditor. Nah, jadi di engagement letter juga nanti auditor akan menjelaskan laporan atau bentuk komunikasi lain yang akan digunakan oleh auditor untuk menyampaikan hasil perikatan. Contohnya, kita lihat di sini, laporan kepada manajemen mengenai adanya kelemahan material yang teridentifikasi oleh auditor, baik mengenai sistem akuntansi maupun sistem pengendalian internal. Nah, laporan-laporan ini di luar dari laporan auditor ya. Jadi kalau laporan auditor itu kan dia menyatakan opininya. Nah, ini adalah bentuk lain dari laporan yang akan diberikan kepada manajemen. Sifatnya adalah untuk memberikan masukan kepada manajemen agar dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada di internal perusahaan. Poin selanjutnya yang dicantumkan di dalam audit engagement letter adalah terkait batasan audit, di mana auditor akan menjelaskan dampak dari sifat pengujian dan keterbatasan inherent audit, juga keterbatasan yang melekat pada sistem akuntansi dan pengendalian internal.
yang mengakibatkan adanya risiko-risiko yang tidak dapat dihindari, sehingga ada kemungkinan salah saji material tidak dapat terdeteksi oleh auditor meskipun audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai standar audit. Terkait fee audit, ini juga harus dicantumkan ya di dalam audit engagement letter, karena fee audit merupakan salah satu kesepakatan antara auditor dan klien khususnya terkait biaya audit. Sehingga perlu dicantumkan di dalam engagement letter, sehingga nanti jelas berapa sih fee auditnya gitu ya. Dan di dalam engagement letter ini harus menyatakan dasar perhitungan dari fee audit dan rencana penagihan fee auditnya. Jadi, biaya fee auditnya itu misalnya sekitar 500 juta, itu tuh dasar perhitungannya apa. Jadi di situ nanti dijelaskan dan rencana penagihannya berapa tahap nih gitu. Misalnya per tahap gitu ya, dari tahap perencanaan ditagih sekian, tahap pelaksanaan sekian, dan pada saat laporan sudah publish, sudah issued, itu berapa yang akan ditagihkan. Nah, itu bisa dirincikan di dalam engagement letter. Jadi selain tentang fee audit atau honor yang dibahas, di dalam engagement letter juga nanti menegaskan terkait out of pocket expense atau biaya lain-lain terkait misalnya biaya perjalanan, biaya percetakan laporan, biaya penerbitan laporan, fotokopi, dan biaya lain-lain itu akan menjadi tanggung jawab klien atau perusahaan. Selanjutnya, di dalam engagement letter juga bisa mencantumkan jangka waktu auditnya berapa lama sih jangka waktu audit yang disepakati antara auditor dan juga klien. Oke, dan yang harus diingat terkait engagement letter ini adalah meskipun engagement letter ini dibuat oleh auditor, tapi apa yang dibuat oleh auditor di dalam engagement letter ini juga harus diketahui dan disetujui oleh klien. Nah, bagaimana cara manajemen atau klien menyetujui engagement letter yang dibuat oleh auditor ini sebagai bukti juga bahwa manajemen telah mengetahui poin-poin yang ada di engagement letter. Nah, buktinya adalah maka klien atau manajemen harus ikut serta menandatangani engagement letter bersamaan juga dengan auditor. Menurut ACV, selain poin-poin yang telah kita bahas di atas, ada hal-hal lain yang bisa dicantumkan di dalam engagement letter. Yang pertama di sini contohnya adalah pengaturan mengenai konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah klien, kemudian pengaturan mengenai keterlibatan auditor dan ahli lain dalam beberapa aspek audit. Jadi kalau misalnya diperlukan nih berdasarkan pertimbangan aula auditor bahwa proses audit ini membutuhkan auditor dari IT atau auditor terkait pajak, atau konsultan pajak, atau ahli lainnya seperti appraisal. Hal ini dapat dicantumkan di dalam engagement letter. Kemudian, pengaturan terkait komunikasi dengan auditor pendahulu juga bisa dicantumkan di dalam engagement letter. Recurring audit atau audit berulang artinya adalah bahwa auditor di periode berikutnya akan mengaudit lagi klien yang sama di periode berjalan. Nah, ketika auditor akan melakukan audit lagi di klien yang sama di periode berikutnya, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, khususnya terkait term of engagement maupun engagement letter. Yang pertama kita lihat terkait term of engagement. Apakah ada keadaan yang mengharuskan direvisinya syarat perikatan? Jadi auditor harus mempertimbangkan lagi nih, ada nggak sih syarat-syarat perikatan yang perlu direvisi berdasarkan pengalaman audit periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, apakah ada kebutuhan untuk mengingatkan klien tentang syarat perikatan yang telah berjalan saat ini. Jadi itu adalah 2 poin yang perlu menjadi pertimbangan auditor terkait dengan term of engagement. Nah, sementara untuk engagement letter sendiri, auditor dapat memutuskan untuk tidak mengirimkan surat perikatan baru di setiap periode. Berdasarkan ACV nomor 3, beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan auditor untuk perlu mengirimkan kembali engagement letter yang baru kepada klien. Yang pertama adalah
adanya indikasi bahwa klien salah memahami tujuan dan ruang lingkup audit. Jadi dengan mengirimkan kembali diharapkan klien dapat membaca kembali syarat-syarat perikatannya dan bisa lebih memahami lagi tentang lingkup audit dan tujuan audit. Kemudian, adanya revisi atau syarat perikatan khusus. Jika ada revisi atau ada penambahan syarat-syarat khusus yang diperlukan, maka otomatis harus dibuatkan lagi engagement yang baru dan juga akan mengirimkan lagi engagement letter yang baru. Kemudian, selanjutnya adalah adanya perubahan dari manajemen senior, pemegang ekuitas, anggota dewan direksi, atau kepemilikan. Seperti misalnya perubahan holding yang baru di lembaga keuangan syariah. Nah, itu otomatis kan struktur organisasi berubah semua, sehingga kalau misalnya auditornya masih menggunakan auditor yang sama, maka perlu untuk dikirimkan kembali engagement letternya, sehingga struktur manajemen yang baru itu mengetahui syarat perikatan yang telah disepakati sebelumnya. Perubahan signifikan dalam sifat atau ukuran bisnis. Jadi kalau misalnya sifat dan ukuran bisnis klien berubah, nah ini perlu dipertimbangkan lagi kan, apakah perlu ada penambahan staf sehingga biaya auditnya bertambah, ataukah perlu menggunakan tenaga-tenaga ahli, auditor ahli di bidang tertentu untuk bisa melaksanakan audit yang efektif. Nah, otomatis beberapa hal tersebut dapat mengakibatkan perlu direvisinya engagement letter tersebut. Kemudian yang terakhir adalah persyaratan hukum. Jadi kalau misalnya memang diatur di dalam hukum bahwa engagement letter yang baru itu harus dibuat, atau engagement letter memang harus dikirim setiap periodenya, setiap perikatan, maka berarti auditor harus melakukan pengiriman engagement letter di setiap periode, meskipun audit yang dilaksanakan adalah audit berulang. Poin selanjutnya yang diatur di dalam ACV nomor 3 adalah penerimaan perubahan dalam perikatan. Jadi, bagaimana sih respon atau persetujuan dari auditor ketika klien meminta perubahan terkait syarat-syarat perikatan? Nah, kita pahami dulu nih, biasanya permintaan perubahan dari klien ini untuk mengubah persyaratan perikatan ini disebabkan oleh apa saja gitu ya. Nah, ini syarat penyebab yang pertama yang biasa menjadi alasan dari klien untuk meminta perubahan persyaratan perikatan adalah perubahan keadaan yang mempengaruhi kebutuhan akan jasa yang diberikan oleh auditor. Misal, tadinya manajemen meminta untuk memberikan jasa audit, tiba-tiba berubah nih, mintanya menjadi review saja atau cuman agreed upon prosedur. Nah, itu merupakan perubahan yang dimintakan oleh klien misalnya dengan alasan-alasannya kenapa. Kemudian yang kedua, kesalahpahaman tentang sifat audit atau jasa terkait yang awalnya diminta. Yang ketiga, pembatasan ruang lingkup perikatan, baik yang dipaksakan oleh manajemen atau disebabkan oleh keadaan. Nah, alasan-alasan yang dijadikan oleh klien untuk meminta perubahan persyaratan perikatan ini harus didasarkan atas dasar yang masuk akal ya. Seperti misalnya kayak poin 1 ataupun poin 2, ini masih bisa dibilang alasan yang masuk akal dan dianggap wajar sehingga biasanya bisa dipenuhi untuk perubahan. Sebaliknya, permintaan perubahan ini akan dianggap tidak wajar jika ternyata alasan perubahan didasarkan informasi yang tidak benar, tidak lengkap, atau tidak memuaskan. Misalnya nih, kayak poin ketiga, adanya pembatasan ruang lingkup perikatan. Mungkin dibatasinya ruang lingkup ini karena ada dokumen-dokumen yang tidak lengkap, sehingga klien yang tadinya meminta audit berubah menjadi agreed upon prosedur, ataupun hanya minta review. Sehingga auditor harus mempertimbangkan dengan cermat alasan yang diberikan atas permintaan yang diberikan oleh klien tersebut, khususnya implikasinya dari pembatasan ruang lingkup perikatan. Di ACV ditegaskan bahwa auditor tidak boleh setuju untuk mengubah persyaratan perikatan jika tidak ada pembenaran yang masuk akal untuk melakukannya. Contohnya, perikatan audit di mana auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai piutang, dan kemudian klien meminta perikatan diubah menjadi perikatan review untuk menghindari qualified opinion atau disclaimer opinion.
Jika auditor tidak menyetujui perubahan persyaratan perikatan, tapi juga manajemen tidak mengizinkan untuk melanjutkan perikatan semula, maka ada dua hal yang dapat dilakukan oleh auditor. Yang pertama, auditor dapat menarik diri dari perikatan tersebut. Ya, otomatis ya, karena tidak ada kesepakatan terkait syarat perikatan, ya lebih baik auditor menarik diri dari perikatan tersebut. Nah, setelah memutuskan untuk menarik diri, auditor juga harus mempertimbangkan apakah ada kewajiban baik kontraktual atau lainnya untuk auditor melaporkan keadaan yang mengharuskan penarikan tersebut kepada pihak lain. Seperti misalnya melapor kepada komisaris atau pemegang saham. Oke, sebelumnya tadi kita sudah bahas nih tentang term of engagement maupun engagement letter. Sebelum auditor membahas tentang syarat perikatan maupun membuat engagement letter atau surat perikatan auditnya, auditor sebelumnya harus menentukan lebih dulu nih, apakah akan melaksanakan perikatan, akan melakukan perikatan dengan klien tersebut atau tidak. Saya hanya akan mereview sedikit karena ini sebenarnya sudah dipelajari, cuman menurut saya ini penting untuk kalian ingat kembali terkait pertimbangan apa saja sih yang dilakukan oleh auditor sebelum akhirnya auditor memutuskan akan menolak atau menerima klien. Poin pertama yang menjadi pertimbangan auditor adalah terkait kompetensi. Auditor harus mempertimbangkan apakah dirinya mempunyai kompetensi untuk menjalankan tugas audit secara profesional. Kemudian, yang kedua terkait independensi. Nah, ini merupakan poin yang paling penting ya terkait independensi. Jadi, auditor itu harus mampu bersikap independen baik in fact maupun in appearance. Kemudian yang ketiga, auditor harus mempertimbangkan apakah auditor mempunyai kemampuan bekerja cermat dan seksama. Nah, biasanya terkait dengan kemampuan bekerja secara cermat dan seksama ini terkait dengan kecukupan waktu. Jadi kan kesepakatan waktu audit, jadwal audit ya, jangka waktu audit antara klien dan auditor. Kalau klien memberikan jangka waktu yang mepet dan auditor merasa tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan audit dalam jangka waktu yang singkat seperti itu, maka auditor dapat menolak ya, memutuskan menolak untuk melakukan perikatan dengan klien tersebut. Dan juga selain kecukupan waktu, menjadi pertimbangan adalah ketersediaan tim auditnya. Apakah auditor mempunyai sumber daya, staf, atau anggota tim yang cukup untuk melaksanakan suatu perikatan. Terutama kalau di masa-masa hektik ya, seperti di akhir tahun, biasanya itu banyak permintaan audit dari perusahaan-perusahaan yang otomatis banyak staf yang sedang engage ke suatu klien tertentu, sehingga tidak ada staf yang available untuk diikutsertakan dalam suatu perikatan yang baru. Nah, ketersediaan tim yang seperti ini menjadi pertimbangan auditor juga untuk memutuskan menolak atau menerima klien, termasuk ketersediaan konsultan ahli. Auditor harus mempertimbangkan ada tidak ahli yang dapat diikutsertakan dalam proses audit tersebut. Kemudian, auditor juga harus mempertimbangkan risiko pelaksanaan audit. Nah, ini biasanya terkait dengan karakteristik bisnis dan industri klien. Jadi kan sebelum memutuskan menerima atau menolak klien, auditor itu biasanya berusaha memahami klien, melakukan pemahaman terkait bisnis dan industrinya klien. Kalau dirasa di situ risikonya dapat dimitigasi oleh auditor, maka auditor bisa memutuskan untuk menerima perikatan dengan klien. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah terkait konflik auditor dengan klien. Terkait konflik auditor dengan klien ini biasanya bisa didasarkan pada pengalaman audit tahun sebelumnya, kalau ini merupakan recurring audit ya, atau dari informasi auditor pendahulu. Yang terakhir adalah integritas manajemen. Nah, terkait integritas manajemen ini, khususnya adalah jika ini adalah klien yang baru, auditor bisa mengetahui integritas manajemen dengan melakukan konfirmasi dengan auditor pendahulu ataupun juga dengan bertanya kepada penasehat hukum, pejabat bank, atau rekan dari perusahaan klien.
Nah, ini adalah 6 hal yang menjadi pertimbangan auditor ketika akan memutuskan akan menolak atau menerima perikatan dengan klien. Demikian pembahasan kita terkait term of engagement, terkait engagement letter, dan juga tadi sedikit kita mereview terkait hal-hal yang menjadi pertimbangan auditor, menerima atau menolak perikatan dengan klien. Untuk itu, saya akhiri perkuliahan kita kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.